Diasingkan Man United, Jadon Sancho pulang menuju Dortmund. Borussia Dortmund makin dekat untuk memulangkan Jadon Sancho yang kini tak mendapat tempat di Manchester United karena berkonflik dengan Erik ten Hag. Masa depan Jadon Sancho mulai menemui titik terang. Mantan klub Sancho, Borussia Dortmund, ingin memulangkan winger berusia 23 tahun tersebut. Pakar transfer dunia, Fabrizio Romano, menyampaikan bahwa Dortmund kian dekat untuk membawa kembali Jadon Sancho dari Man United. Klub Bundesliga itu ingin memboyong Sancho dengan status pinjaman dari Man United. Dari pihak Sancho, pemain kelahiran Camberwell ini sudah memberi lampu hijau bahwa ia bersedia kembali ke Dortmund. Kini, Sancho dan Dortmund tinggal menunggu keputusan Manchester United selaku pemilik Sancho. Adapun Dortmund adalah klub Sancho sebelum pindah ke Man United pada bursa transfer musim panas 2021 lalu. Kala itu, kubu United harus merogoh kocek sebesar 85 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk memboyong Sancho. Dibeli dengan harga mahal, Sancho datang dengan ekspektasi besar pula. Terlebih, ia tampil memukau selama 4 musim berseraham Dortmund. Akan tetapi, Sancho gagal memenuhi ekspektasi itu. Penampilan pemain jebolan Akademi Manchester City itu tak secemerlang saat membela Dortmund. Musim ini, masa depan Sancho tak menentu setelah ia terlibat konflik dengan manajer Manchester United, Erik ten Hag. Konflik Sancho dan ten Hag bermula usai United kalah 1-3 dari Arsenal pada pekan keempat Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Saat itu, ten Hag tak memasukkan Sancho ke skuad untuk melawan Arsenal karena dinilai berlatih di bawah standar tim. Sancho lantas memberikan klarifikasi via media sosial. Ia mengatakan bahwa pernyataan ten Hag tak sepenuhnya benar. Pemilik 23 caps bersama timnas Inggris itu menyebut dirinya telah menjadi kambing hitam di Man United. Ten Hag pun tak senang dengan perkataan Sancho. Alhasil, Sancho dibekukan dari tim utama Man United karena menolak minta maaf kepada sang manajer. Musim ini, Jadon Sancho baru mengemas 3 penampilan bersama Manchester United yang semuanya terjadi di kompetisi teratas Liga Inggris, Premier League. Resmi, Manchester United pulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham. Sebuah manuver mengejutkan dibuat Manchester United. Setan Merah resmi memulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham. Reguilon bergabung dengan Manchester United di deadline day bursa transfer musim panas kemarin. Ia didatangkan dari Tottenham setelah Luke Shaw dan Tyrell Malacia di musim panas kemarin. Reguilon direkrut dengan status pemain pinjaman. Ia dipinjam hingga akhir musim, di mana ada klausul bagimu untuk mempersingkat masa peminjamannya hingga setengah musim saja. Manchester United membuat keputusan penting. Mereka memutuskan untuk memulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham. Kepastian pemulangan Reguilon ke Tottenham dikonfirmasi langsung oleh Manchester United. Setan Merah mengumumkan sang bek kini resmi kembali memperkuat Tottenham efektif per hari ini. Sergio Reguilon telah kembali ke klub asalnya Tottenham Hotspur setelah Manchester United mengaktifkan klausul peminjamannya, tulis pernyataan resmi Setan Merah. Dalam pernyataan resmi mereka, Mu menjelaskan alasan mengapa mereka memulangkan Reguilon. Ini disebabkan karena kedua bek kiri Mu sudah pulih. Luke Shaw dan Tyrell Malacia dikabarkan sudah bisa membela Setan Merah lagi dalam waktu dekat ini. Selain itu jadwalmu di sisa musim ini tidak padat karena mereka tidak bermain di Eropa dan sudah tersingkir dari Carabao Cup. Jadi kehadiran 2 bek kiri saja sudah cukup untuk mereka. Menurut sejumlah gosip yang beredar di Inggris, Reguilon kemungkinan besar akan cabut lagi dari Tottenham. Lazio dan Borussia Dortmund dikabarkan menjadi 2 klub yang berminat pada jasa sang bek di musim dingin ini. Manchester United tertarik merekrut striker Crystal Palace. Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang Crystal Palace Michael Olise di jendela transfer musim panas ini.
Striker berusia 22 tahun itu tidak tampil untuk pertama kalinya di musim tahun 2023-24 hingga tanggal 11 November karena masalah hamstring. Namun, ia telah tampil mengesankan sejak kembali beraksi, dengan mencetak 5 gol dan mencatatkan 1 assist dalam 9 pertandingan di Liga Premier. Olise juga tampil bagus untuk The Eagles musim lalu, mencetak 2 gol dan mencatatkan 11 assist dalam 40 penampilan, dengan semua assist dihasilkan di Premier League. Pemain internasional Prancis U21 itu banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea musim panas lalu, tetapi ia akhirnya menandatangani kontrak baru di Selhurst Park, dengan kontraknya berlaku hingga Juni tahun 2027. Pemain internasional Prancis U21 itu banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea musim panas lalu, tetapi ia akhirnya menandatangani kontrak baru di Selhurst Park, dengan kontraknya berlaku hingga Juni tahun 2027. Akan ada klausul pelepasan dalam kontraknya musim panas ini, yang berarti Palace tidak dalam posisi yang kuat terkait masa depannya. Menurut London Evening Standard, Manchester United tertarik menjadikan Olise sebagai salah satu rekrutan pertama di era Sir Jim Ratcliffe. Kedatangan Ratcliffe sebagai pemegang saham minoritas diperkirakan akan disahkan oleh Liga Premier sekitar bulan depan, dan klub sudah menatap jendela transfer musim panas. Laporan tersebut mengklaim bahwa kepindahan Olise pada pertengahan musim dipandang hampir mustahil, tetapi dia termasuk dalam daftar pilihan klub dalam hal target menjelang musim tahun 2024-25. Kedatangan Ratcliffe di Old Trafford akan mendongkrak anggaran transfer Man United dengan tetap mematuhi aturan ketat financial fair play. Olise mampu beroperasi di area tengah, namun ia lebih banyak bermain di sisi kanan, yang merupakan posisi yang terbukti sulit untuk diisi oleh Setan Merah dalam beberapa tahun terakhir. Olise, yang telah mencetak 11 gol dan mencatatkan 20 assist dalam 80 penampilan untuk Palace sejak tiba dari Reading pada musim panas 2021, kini bisa menjadi penyerang sayap kanan berikutnya di Old Trafford.